Halo teman-teman semua, kita mau pilih kartu ya. Pick a pile ya. Ini coba tanyakan di dalam hati kamu. Coba fokuskan ya dengan pertanyaannya dan pilihannya. Ikuti intuisi kamu. Pertanyaannya kali ini, kita mau cari tahu partner hidupmu ke depan. Jodohmu ya, intinya seperti itu. Pilihan 1, hati warna merah. Pilihan kedua, hati warna kuning. Ini sih bacaannya khusus untuk kamu yang memang mungkin belum menikah, gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau kamu sudah menikah, sudah punya pasangan yang serius sama kamu misalnya, kamu mau menonton videonya bebas-bebas saja ya. Sekali lagi tanyakan di dalam hati kamu, bagaimana sih ciri-ciri partner hidupmu ke depannya. Pilihan 1 atau pilihan kedua yang paling memanggil hatimu. Oke, hati warna merah, kita buka kartunya untuk kamu ya. Halo teman-teman yang memilih pile pertama atau hati warna merah. Kita mau cari tahu nih teman-teman, ciri-ciri partner hidupmu, jodohmu lah ya. Khususnya bagi kamu yang single sih, ya teman-teman, atau belum menikah lah ya. Bagaimana sih ciri-ciri si dia, partner hidupmu? Fun reading, hiburan, collective reading. Jadi bisa cocok, bisa tidak sama kamu. Tinggal diambil yang cocoknya saja, ya, yang nyaman di hati sajalah gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau nggak nyaman di hati kamu hasil readingannya atau nggak resonate sama kamu, ya sudah tinggalkan saja, jangan dipaksakan. Ya, sebaiknya ambil energi positif yang bisa kamu ambil. Doakan segala hal yang baiknya teman-teman. Sekali lagi, kalau nggak cocok atau nggak nyaman, jangan terlalu diambil perasaan. Ya, jadikan doa-doa yang baik. Ya, oke, ciri-cirinya dia, partner hidupmu. Di sini ada the Fool. Di sini ada Knight of Cups, orangnya romantis teman-teman. Di sini ada Eight of Pentacles, di sini ada Seven of Pentacles, dan ada Six of Pentacles. Aku rapin dulu ya. Oke, di sini ada energi zodiak Aries, ada Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Libra, Capricorn, ya, energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya sang partner hidupmu atau jodohmu ini. Ini yang jelas orangnya berjiwa muda. Ya teman-teman ya, kalau secara usia aku merasa di sini kayaknya nggak jauh dari kamu ya. Kalau kamu yang menonton videoku, kamu laki-laki dan calon partner hidupmu ini perempuan, yang jelas meskipun dia lebih muda dari kamu tapi nggak jauh-jauh banget sih itu ya teman-teman ya. Kalaupun lebih muda, ini nggak jauh-jauh banget usianya sama kamu ya. Kamu laki-laki, kamu perempuan lah ya. Energi dominannya kamu lebih ke feminin atau ke maskulin, hanya kamu yang tahu dirimu sendiri. Tinggal ambil yang resonate-nya saja ya teman-teman. Oke, yang jelas usianya ini tidak jauh-jauh dari kamu, atau bahkan kamu sama ya usianya. Kalaupun lebih tua atau lebih muda dari kamu, ini tidak terlalu jauh. Kelihatan banget di sini. Ada the Fool, jiwanya bebas. Dia orang yang nggak bisa dikekang, sulit sekali untuk dikasih tahu gitu ya. Dari the Fool aku lihat di sini jiwanya bebas, dia tidak suka dikekang, tapi dia cenderung orang yang cukup setia sama pasangannya. Kalau misalnya dia jatuh cinta banget ya teman-teman, kalau dia udah jatuh cinta banget sama pasangannya, sama seseorang, ya dia bakalan setia ya. Tapi ya itu, dia tidak suka dikekang. Dia bakalan secepat itu ilfeel atau kehilangan feeling sama pasangannya, sama orang yang dia cintai, kalau misalnya menurut dia sudah mengekang kebebasannya dia. Dia banyak temannya, dari the Fool aku lihat banyak temannya, dia friendly banget, hangat banget pembawaannya gitu ya teman-teman ya. Dia juga banyak hobi, dia banyak kesibukan. Jadi ya itu, dia suka sekali berpetualang, dia suka sekali menyatu dengan alam, main-main ke alam gitu ya. Mungkin beberapa dari kamu dia suka naik gunung nih. Jadi oleh karena itu, karena banyak kegiatan, banyak temen, jadi ya dia paling nggak suka lah dikekang gitu ya teman-teman. Apalagi kalau cara mengekangnya atau cara kasih tahu ke dianya nih, menurut dia kok nggak sesuai dengan hati kecilnya dia, tidak sesuai lah dengan prinsip hidupnya dia. Mungkin nyindir gitu ya teman-teman, dia nggak suka disindir-sindir, apalagi kalau dikasarin dia tidak suka gitu. Ada Knight of Cups ya, seperti tadi aku jelaskan, ada the Fool, the Knight of Cups, the Fool, Knight of Cups ya. Maklum lumayan sudah malam di sini ya teman-teman ya. Oke, ada Knight of Cups. Ini orangnya setia teman-teman, dia kalau udah jatuh cinta banget gitu ya sama pasangannya. Jadi kalaupun dia tidak suka dikekang, tidak terlalu suka diatur-atur, jiwanya sangat suka berpetualang, tapi dia kalau udah cinta banget, romantis nih orangnya, kelihatan banget romantis ya. Kamu akan merasakan banget kalau orang ini ya cintalah sama kamu, tulus gitu ya. Ada the Fool dan ada Knight of Cups. Sebenarnya orang ini
ini karena kita bicara jodoh, tentu saja kalau sama kamu dia serius ya. Cuman dia di belakang sana dia punya beberapa pengalaman sama lawan jenis. Tapi ya itulah, kalau dia udah gak nyaman, secepat itu dia akan meninggalkan pasangannya. Ini mungkin hal yang sudah dia lewati. Terkesannya player ya teman-teman, tidak bisa dipegang lah gitu orangnya, gitu ya. Karena dia memang kurang suka berkomitmen, tidak terlalu suka yang namanya serius-serius gitu. Dia humoris ya, ada the full. Dia humoris. Kalau misalnya sudah dekat sama orang ini orangnya tidak membosankan. Suka bercanda, kalau diajakin ngobrol serius ayo, ngajakin ngobrol yang kurang serius juga hayo gitu. Ya teman-teman, orangnya fleksibel sekali dari the full, aku merasa. Cuman ya itu, dia hanya butuh dipercaya. Bukan hanya sama pasangannya saja, tapi dia hanya butuh dipercaya sama orang tuanya, sama keluarganya gitu ya. Mungkin orang tuanya sering memberi saran sama dia, jangan terlalu bebas, jangan terlalu percaya sama orang, tapi ya itu, dia orangnya sulit untuk dikendalikan, tidak mau gitu ya teman-teman. Tapi dia hanya butuh untuk dipercaya sama orang-orang yang dia kasihi, keluarganya, orang tuanya, pasangannya gitu ya. Ada Eight of Pentacles, pekerja keras banget. Namanya manusia ada plus minus. Mungkin dia kalau udah kerja fokus banget ya. Dia di sini ada Seven of Pentacles, pekerja keras dan cenderung sabar orangnya. Ya teman-teman, ya mungkin salah satu cara dia untuk melepaskan semua kejenuhannya dari pekerjaannya, rutinitasnya, yaitu dengan cara berkumpul sama teman-temannya, melakukan hobi-hobinya dia, mungkin naik gunung, mungkin motor, mungkin ya seperti itulah, banyak hobinya. Mungkin juga salah satunya berkumpul sama teman-temannya, meskipun tidak melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya, tapi ya menurut dia melepaskan semua kejenuhannya ya dengan itu semua, makanya dia nggak suka dikekang gitu ya. Apalagi kalau dia udah capek banget dengan pekerjaannya, jenuh banget gitu dengan rutinitasnya, ya udah saat itulah jiwa bebasnya dia keluar banget gitu ya teman-teman ya. Dia cenderung orangnya penyabar sekali ya. Kalau misal menurut dia ada satu masalah dengan seseorang, dengan pasangan, dengan keluarga, masih bisa dia toleransi, dia pemaaf sebenarnya. Cuman kalau misalnya ada sesuatu yang tidak bisa dia toleransi, dia bakalan secepat itu untuk meninggalkan situasi atau orang-orang ini, bahkan pasangan yang dia cintai. Ya, di sini pekerja keras. Ya, teman-teman, beberapa dari kamu partner hidupmu ini lebih suka bekerja dengan kemampuannya sendiri, atau dia tidak suka diperintah-perintah sama orang lain, atau mungkin dia wirausaha, di businessman, businesswoman. Ya, teman-teman, di sini ada Seven of Pentacles. Orangnya sangat sabar sekali. Dalam hal apapun ya, pemaaf sebenarnya. Jangan buat dia marah. Kalau dia udah marah banget ya, dia tidak bisa mengontrol lagi kesabarannya dia. Gitu ya teman-teman. Di sini ada Six of Pentacles. Ya, ini orangnya berjiwa sosial. Nggak heran banyak yang suka berteman sama orang ini. Ya, berjiwa sosial. Dia tuh nggak sungkan-sungkan untuk membantu orang-orang yang memang dia cintai nih. Terus butuh bantuan dia. Butuh bantuan bukan hanya secara finansial saja ya. Secara finansial itu salah satunya. Tapi kalau misalnya ada seseorang yang memang cukup dekat hubungannya sama dia, itu membutuhkan waktunya dia, membutuhkan teman curhat gitu ya, dia bakalan meluangkan waktunya untuk mendengarkan curahan hati dari orang-orang yang dia sayangi ini, keluarganya, pasangannya, teman dekatnya gitu ya teman-teman. Di sini ada Six of Pentacles ya, berjiwa sosial gitu. Mungkin saja kekuatan ekonominya dia itu dia pergunakan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk membantu keluarganya, mungkin membantu temannya yang memang menurut dia perlu nih dibantu. Dia nggak akan segan-segan untuk membantu mereka ini, terutama dari lingkup terkecil dulu ya, keluarganya, orang-orang yang dia kasihi, orang-orang yang dia kenal banget gitu. Kalau aku lihat dari The Fool, orangnya nggak suka drama ya teman-temannya, tidak terlalu suka drama. Ini tipikal orang yang suka sekali memperlihatkan kesuksesan, kebahagiaan. Dia kurang suka memperlihatkan masalah-masalah hidupnya dia. Mungkin orang-orang di sekitarnya akan melihat ini orang kayak nggak punya masalah deh. Padahal kan nggak ada manusia yang luput dari masalah selama manusia itu hidup, ya kan? Tapi dia seolah-olah seperti itu. Karena apa? Dia menutupi semua masalah hidupnya. Pengennya pokoknya kelihatan di luarnya tuh kelihatan bahagia, ceria. Itu yang hanya ingin dia perlihatkan kepada orang lain. Ini ya, kesannya ekstrovert ya, kesannya orangnya terbuka gitu teman-teman. Tapi sebenarnya dia cenderung orang yang pemilih untuk curhat, untuk mencurahkan segala rasanya dia. Itu dia cenderung orang yang pemilih. Kalau dia nggak benar-benar percaya sama seseorang, dia nggak akan curhat, dia nggak akan cerita tentang hal-hal yang deep banget artinya untuk dia. Gitu ya.
Meskipun dia punya kekuatan ekonomi secara finansial gitu ya, maksudnya ya, dia punya kekuatan secara finansial, tapi dia secara busana, secara apa yang dia pakai, dan danannya dia lah teman-teman ya. Ini orang yang suka kesederhanaan. Ya, dia tidak suka pakai busana yang terlalu berlebihan. Yang penting untuk dia nyaman, bersih, udah cukup gitu. Dia tidak suka membuang-buang uangnya yang dia cari mungkin dengan kerja keras, dengan kesabaran juga, dengan doa-doa juga. Dia nggak mau membuang-buang uangnya itu hanya untuk hal-hal yang kurang penting. Menurut dia seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita cari tahu lagi. Di sini ada attraction. Di sini ada chemistry. Oke. Di sini ada playfulness ya, orangnya ceria sekali teman-teman. Dan di sini ada engagement. Oke teman-teman, ketika kita menikmati hidup kita, ya misalnya kamu lagi single nih misalnya, atau siapapun lah lagi single, kita menikmati enjoy dengan hidup kita, pekerjaan kita, sama keluarga kita mungkin, sama teman-teman kita, hobi-hobi kita, apapun kita enjoy, kita tidak terlalu banyak mengeluh. Kita benar-benar memasrahkan hidup kita sama pencipta gitu ya. Di saat kamu merasa belum butuh cinta, justru orang ini akan didatangkan sama semesta. Di saat kita sudah mengikhlaskan semuanya, ya sudah semesta, terserah aja kapan mau didatengin, seperti apa orangnya gitu ya. Minta dipertajam intuisinya kalau misalnya memang nanti jodohmu datang nih, partner hidupmu datang nih gitu. Ketika kamu memasrahkan semuanya, justru orang ini akan datang. Partner hidupmu ini akan datang. Intinya adalah kamu bersyukur, kamu menikmati hidup kamu, jangan terlalu banyak mengeluh. Ya namanya manusia wajar ya mengeluh, tapi jangan terlalu berlebihan. Ya, ketika kamu sudah mengikhlaskan semuanya, kamu merawat dirimu gitu ya teman-teman ya, ya berbahagialah dengan hidupmu, dengan dirimu, menghargai dirimu, mencintai dirimu, justru dia akan datang ya teman-teman. Dan di sini juga aku tangkap kayaknya pada awalnya ada ketertarikan secara fisik, kamu ke dia, dia ke kamu, ada attraction. Ya tidak bisa dipungkiri ya, kita kalau mencintai seseorang pasti diawali dengan oh cantik nih, oh ganteng nih, oh seksi, itu sudah tidak usah dipungkiri. Lalu kalau misalnya secara intuisi pengen mendekati gitu ya, ada chemistry-nya secara lebih dalam lagi, nah itu kan baru dilihat kecocokannya dari sifatnya, pekerjaannya, latar belakangnya dan sebagainya ya. Tapi yang jelas di awal perkenalan kalian, pertemuan kalian nanti, dia menyukai kamu secara fisik, kamu pun seperti itu, ada chemistry ya, seperti tadi aku jelaskan. Ini akan ada chemistry, akan ada energi tarik menarik antara kamu ke dia, dia ke kamu, kalian berdua lah ya, namanya jodoh ya teman-teman ya. Akan ada ketertarikan bukan hanya secara fisik saja pada akhirnya nanti ya teman-teman. Di sini ada playfulness ya, ini orang yang sangat humoris sekali, kamu bakalan fun banget kalau sama dia ya. Jadi nggak serius-serius mulu nih hubungan cinta kamu nanti. Meskipun nanti kamu sudah menikah ya nggak akan serius-serius mulu nih. Adalah waktunya nanti manja-manjaan gitu ya, adalah waktunya nanti bercanda gitu ya, ada waktunya have fun, ada waktunya serius. Karena orang ini sangat fleksibel kalau aku lihat dari The Fool ya. Ada engagement, orangnya sangat berkomitmen. Kalau dia sudah sangat jatuh cinta, kalau kita ngomongin jodoh kamu ya, dia jatuh cinta sama kamu ya, dia sudah bawa doa, secara intuisi dia percaya banget nih sama intuisinya dia dari The Fool ya teman-teman ya. Dia langsung akan mengatakan bahwa dia serius sama kamu, ada engagement ya. Hubungan ini jelas lah ya teman-teman, kita bicara soal partner hidup ya, ada engagement ya, hubungan kamu sama si partner hidupmu ini ya jelas akan serius, nggak main-main lagi. Tapi dengan tidak merubah sifat masing-masing ya, selama itu positif tidak akan merubah sifat masing-masing, dan sebaiknya kamu jangan merubah sifatnya dia. Selama itu masih bisa ditoleransi, selama dia masih setia sama kamu, berkomitmen sama janji kalian berdua, jangan pernah merubah dia bakalan ilfeel ya. Ada connect dan ada angels ya, seperti tadi aku jelaskan, meskipun dia kelihatan orang yang humoris, orang yang memang banyak kegiatannya, banyak hobinya, banyak temennya, suka sekali bersenang-senang, kayak terkesannya tidak pernah serius, tapi sebenarnya dia bisa dia tahu waktunya kapan dia serius, kapan dia bisa bercanda, having fun dengan cara yang positif tentu saja, mudah-mudahan seperti itu ya teman-teman. Tapi dia juga cukup dekat hubungannya dengan pencipta ya. Di sini ada The Fool. Intuisinya dia cukup tajam, dia tahu kapan dia waktunya bermeditasi, berdoa gitu ya. Dia percaya adanya malaikat yang menjaga dia. Di sini ada angels, dia sangat percaya itu. Di sini ada connect ya. Apapun yang dia lakukan, dia pasti mengkoneksikan intuisinya dia ketika dia memutuskan sesuatu ya, dalam hal apapun, pekerjaan misalnya, dia
sedang ragu-ragu tentang suatu pilihan dalam hidupnya dia, atau mungkin memilih pasangan, dia benar-benar mengkoneksikan semuanya lewat hati kecilnya dia, intuisinya dia. Ada connect dan ada angels. Dia benar-benar terkoneksi dengan para penjaganya dia, spirit guides-nya dia, teman-teman ya. Oke, di sini ada soul family. Call in your tribe, you don't have to do it alone. Teman-teman, jangan jadi mengurung diri kamu. Jangan jadi menutup diri kamu dari pergaulan ya. Kamu mau bertemu sama orang ini, salah satu caranya adalah berteman, keluar dari sarangnya kamu, keluar dari guanya kamu, ya. Keluar dari goanya kamu, keluar dari zona nyamannya kamu, berteman dengan semua orang, ya. Karena dari pertemanan itu kamu akan bertemu dengan si dia. Ada soul family. Atau misalnya kamu lagi gelisah, gundah gulana, kamu lagi bingung, kamu tidak harus melakukan semuanya sendiri. Bertemanlah teman-teman sebanyak-banyaknya, ya. Pilih pertemanan yang positif untuk kamu, yang baik untuk kamu, ya. Kamu harus tahu mana teman yang memang bisa kamu andalkan dan mana yang memang harus kamu jauhi. Ada soul family, banyak keluarga jiwamu yang akan membantu kamu ketika kamu lagi bingung, ya. Kamu lagi butuh pencerahan misalnya, lagi butuh solusi misalnya, kayak gitu ya teman-teman. Kamu tidak perlu menanggung semua beban di hati kamu, kegelisahan kamu sendirian aja. Carilah teman-teman yang memang mendukung kamu. Reflect God's compassion, be kind to each other. Oke teman-teman, berbuat baik kepada orang banyak ya. Jadi ketika kamu menebar kebaikan, ketulusan dalam membantu seseorang, terutama orang yang benar-benar membutuhkan ya teman-teman, jangan mudah dimanfaatkan juga sebenarnya. Benar-benar kamu harus seimbangkan antara logika dengan intuisi kamu ya. Jangan mudah dimanfaatkan juga. Berbuat baik, tulus mencintai seseorang, tulus berbuat baik sesama seseorang, semesta tidak akan menutup mata ya. Intinya berbuat baik aja sama ya orang-orang sekitar. Coba di lingkungan keluarga dulu lah ya. Cintai dirimu, cintai keluargamu, lalu kemudian bisa keluar. Salah satunya adalah kebaikan semesta untuk kamu ya, kedatangan si jodoh kamu ini tentunya ya teman-teman ya. Ciri-ciri tambahannya partner hidupmu atau jodohmu ya, bisa dibilang seperti itu. Pilihan 1, hati warna merah. Oke, sekarang langsung aja kali ya teman-teman. Inisial kamu atau inisial dia atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia. Sang partner hidupmu. Banyak banget ya. Oke, aku rapin dulu teman-teman ya. Oke, di sini ada religius, tarot. Ya, tarot mungkin dia juga suka melihat tarot ya, atau mungkin ini bidang usahanya dia, cara dia mencari uang mungkin gitu ya. Ada tarot, ada religius orangnya. Ada mobil, dia mungkin suka memakai mobil untuk aktivitasnya sehari-hari, untuk pekerjaannya mungkin. Humoris ya, ini validasi ya, orangnya humoris teman-teman. True love, kamu adalah cinta sejatinya dia, begitupun sebaliknya. Di sini ada kulit terang, orangnya bersih, sangat suka kebersihan. Tubuhnya bersih, yang dia pakai bersih, semuanya bersih, dia suka kebersihan lah ya. Hewan, dia suka hewan. Ambisius orangnya, rambutnya hitam, cinta pada pandangan pertama ya. Dia merasakan jatuh cinta sama kamu dari pandangan pertama dia ke kamu. Ya, seperti tadi aku jelaskan, mungkin secara fisik menurut dia sesuai dengan kriterianya dia mungkin gitu ya. Extrovert, orangnya terbuka, tapi untuk hal-hal yang deep banget untuk dia cenderung pemilih ya. Datang dari keluarga mampu, dia single parent. Untuk beberapa dari kamu, jodohmu ini adalah single parent, sudah punya anak ya. Orangnya perhatian sekali, mungkin ini menjadi salah satu keromantisannya dia mungkin. Ada energi Virgo, orangnya sangat mandiri, wirausaha. Ini juga validasi beberapa dari kamu nih, jodohmu ini ya, ada validasi beberapa dari kamu, jodohmu ini wirausaha ya, karena memang ya itulah, sebebas itu sifatnya dia gitu ya. Jadi jiwanya dia, jadi dia nggak suka diperintah-perintah gitu ya. Memasak, mungkin dia bisa memasak, mungkin ini menjadi salah satu usahanya dia, atau dia memang bekerja di bidang memasak, atau ada hal-hal yang bersangkutan dengan memasak. Ada huruf A, B, F, C, M, ada G, ada O, ada X, K, ada G, S, V, P, W, X lagi, ada L, I, C, dan K. Teman-teman, di sini ada X 2 kali. Aku merasa kok beberapa dari kamu nih sudah kenal sama orang ini ya. Ini orang dari masa lalu kamu. Mungkin ini kamu pernah pendekatan sama orang ini, atau kamu mungkin pernah punya hubungan spesial sama orang ini ya. Beberapa dari kamu, partner hidupmu ini justru orang yang sudah lama kamu kenal. Mungkin mantanmu ya. Oke teman-teman, semoga cocok ya. Bye-bye.
Halo, teman-teman yang memilih pile kedua atau hati warna kuning, kita mau cari tahu ciri-ciri partner hidupmu atau jodohmu lah ya, bisa disebut seperti itu. Ini isi pembacaannya khusus kamu yang belum menikah atau bahkan kamu single ya. Tapi kalau kamu sudah menikah, kamu mau nonton videonya juga nggak apa-apa, bebas-bebas aja sih. Ya, ini tidak terikat gender. Bisa untuk kamu laki-laki atau kamu perempuan. Ya, atau energi dominannya kamu lebih ke maskulin atau ke feminin. Hanya dirimu yang tahu lah, teman-teman ya. Nanti tinggal ambil yang resonate-nya saja, yang cocoknya saja dengan energi kamu, dengan intuisi kamu. Benar-benar dengarkan intuisi kamu. Apakah ini bacanya untuk kamu atau bukan ya? Benar-benar percaya dengan intuisi kamu. Kalau misalnya nggak cocok sama sekali, kamu nggak nyaman, kamu nggak sesuai lah hasil readingannya sama keinginan kamu, ya sudah, tinggalkan saja, jangan dipaksa, jangan terlalu diambil perasaan kalau memang nggak cocok. Ini fun reading untuk hiburan ya teman-teman ya. Ini collective reading, jadi bisa cocok bisa tidak sama kamu. Oke, kita langsung ya. Ciri-ciri dia partner hidupmu. Pilihan kedua, hati warna kuning. Ace of Pentacles, uangnya banyak nih teman-teman. Page of Cups, bucin. Ya, Wheel of Fortune, ya uangnya banyak, pekerja keras banget. Strength, dan ada Knight of Wands. Oke. Aries, Leo, Sagittarius ada di sini ya, energi zodiaknya kamu atau sang partner hidupmu di depan sana ya. Leo kuat di sini, Taurus kuat di sini, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio. Orangnya intuitif ya teman-teman ya. Intuisinya sangat tajam nih kalau aku lihat dari Page of Cups. Orangnya ini kalau udah jatuh cinta banget. Dia bakalan melakukan banyak hal untuk orang yang dia cintai. Ya, misalnya pasangannya gitu ya. Jangankan pasangannya, sama keluarganya aja dia benar-benar akan melakukan banyak cara untuk membantu keluarganya, membahagiakan keluarganya. Oke, Ace of Pentacles, dia sangat mandiri secara keuangan terutama. Ada Ace of Pentacles, ada Knight of Wands. Orang nggak bisa diem. Apalagi kalau itu ada kaitannya dengan uang gitu ya, kesuksesan finansialnya dia atau karirnya dia, wah dia bakalan kejar. Dimana uang berada dia akan kejar gitu ya. Pekerja keras teman-teman. Yang jelas dia pekerja keras. Orangnya nggak gengsian ya, yang penting itu menurut dia benar caranya mencari uangnya gitu ya, mensukseskan karirnya menurut dia benar nih gitu ya, dengan orang-orang yang benar gitu ya. Itu dia nggak akan gengsi. Yang penting untuk dia mah duit gitu ya, apapun akan dia lakukan. Apalagi kalau itu bisa membahagiakan keluarganya, karena ini family man banget atau family woman banget. Dia mencintai keluarganya lah, intinya seperti itu ya teman-teman. Ada Ace of Pentacles, orangnya sangat berkomitmen. Kalau A ya A gitu ya, komitmen dengan keputusannya dia, apapun itu, dalam hal apapun ya, cinta, karir, pertemanan ya, dia orangnya sangat berkomitmen gitu. Pekerja keras yang jelas uangnya banyak. Di sini ada Wheel of Fortune, beberapa dari kamu nih akan menjalani LDR, bahkan dari perkenalan aja udah LDR, mungkin sampai kalian menikah nanti akan ada LDR. Karena apa? Karena dia, ya seperti tadi, dia pekerja keras, kemanapun uang ada, dia akan kejar, meskipun itu harus ke luar kota atau keluar negeri, dia akan kejar. Yang ada di otaknya dia nih, ya yang ada di pikiran dan hatinya, pokoknya gimana caranya karirnya sukses, uangnya banyak, gitu ya teman-teman ya. Sejujurnya aku lihat seperti itu, orangnya aktif banget, banyak kegiatannya. Kalaupun dia ada waktu untuk beristirahat, cuti misalnya gitu ya, hari libur gitu, dia tidak benar-benar mengambil waktu liburnya dia tuh benar-benar untuk beristirahat, berdiam diri, tidur gitu. Mungkin hanya beberapa jam saja, tapi selebihnya dia akan melakukan kegiatan apapun yang bisa dilakukan. Ya, mungkin beberes rumah, mungkin ngumpul sama keluarganya, mungkin ngumpul sama teman-temannya. Teman-temannya banyak ya, teman-temannya kalau aku lihat dari Knight of Wands ya. Orangnya friendly nih. Hampir sama kayak pilihan satu. Ya, orangnya banyak temannya. Ya easy going gitu ya, orangnya cenderung easy going, bisa diajak kemana aja gitu ya. Hobinya juga banyak. Page of Cups dan ada Knight of Wands. Sejujurnya aku merasa di sini ada energi player, energi senang sekali, tebar pesona, karena mau bagaimana lagi ya, dia banyak yang suka. Orangnya sangat menarik secara fisik kalau aku melihat dari strength, dan ada Knight of Wands. Dia suka olahraga, yang jelas secara fisik, bodinya ya, badannya ini, tubuhnya ini benar-benar kelihatan ya bagus lah di mata lawan jenis, apalagi karena dia suka olahraga. Dia benar-benar menjaga kemenarikan tubuh fisiknya, sangat merawat tubuhnya lah, terutama kesehatannya gitu ya teman-teman ya. Dia suka olahraga, mungkin dari olahraga yang benar-benar ringan, sederhana, sampai olahraga yang memang memakan uang banyak, misalnya membutuhkan waktu yang lumayan banyak. Pokoknya dia suka olahraga gitu ya. Mungkin juga waktu liburnya dia pergunakan
Ya itu salah satunya untuk olahraga. Jadi tidak dia benar-benar pergunakan untuk istirahat gitu. Orang nggak bisa diem banget teman-teman. Ya. Tapi meskipun dia terkesannya player, ini kalau dia single, wajar kalau single, apalagi dia banyak yang suka, itu wajar. Gitu ya, dia berusaha untuk mencari yang terbaik lah. Menurut dia seperti itu. Selama masih single, dia masih bebas untuk memilih. Menurut dia seperti itu. Cuman ada Page of Cups. Kalau dia sudah memutuskan bersama siapa dia jatuh cinta, bersama siapa dia akan menghabiskan sisa umurnya, seperti itu misalnya, dia bakalan setia. Dia bakalan bucin banget sama pasangannya. Ada Page of Cups di sini. Apapun yang pasangannya minta, dia akan lakukan. Dia akan berusaha, setidaknya seperti itu. Ini jauh dari kata pemalas ya, guys. Aku melihat pilihan kedua. Sang jodohmu ini, baik laki-laki atau perempuan, sekali lagi, ini bacaannya bisa untuk kamu laki-laki atau perempuan. Tinggal diambil yang cocoknya. Jangan paksakan kalau nggak cocok ya. Didoakan saja segala hal yang positifnya teman-teman ya. Ini orang yang jauh dari kata pemalas. Gitu ya, banyak hobinya. Ya, apapun akan dia lakukan untuk mengejar cita-citanya dia, apalagi kalau itu berkaitan dengan uang. Gitu ya teman-teman. Di sini ada strength, kamu bakalan nyaman banget sih sama orang ini. Seperti tadi aku jelaskan, dia kalau single, dia kalau misalnya tidak atau belum jatuh cinta sama seseorang, belum memutuskan ini nih yang bakalan aku pilih gitu ya misalnya, wah dia bakalan terpesona banget sih, jalan sana jalan sini gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau dia sudah sangat jatuh cinta sama seseorang, karena kita bicara soal jodoh kamu ya, dia sama kamu nih maksudnya ya, dia bakalan setia banget sih. Kalau aku lihat dari strength dan ada Ace of Pentacles, kalau dia sudah memutuskan dia jatuh cinta sama kamu, dia pengen berkomitmen sama kamu, dia bakalan setia banget. Ya, orangnya sangat berkomitmen, aku lihat ya, dalam hal apapun di dalam hidupnya dia, dalam mengambil keputusan apapun. Ya, ada strength. Dia bakalan nyaman banget sama kamu, dia akan memberi kenyamanan sama pasangannya dia. Ada strength. Ya, teman-teman. Dia bakalan menjadi diri dia apa adanya kalau di depan kamu. Dia nggak akan palsu-palsu. Dia bukan orang yang palsu. Ada strength di sini. Kamu akan berbagi kenyamanan sih sama dia. Kamu akan spesialkan sama dia. Kamu bisa jadi dirimu apa adanya, begitupun sebaliknya. Di sini ada strength. Ada energi tarik menarik, ada infinity ya teman-teman. Hubungan kamu bakalan long last sih. Ya, bakalan panjang. Ya, tidak selalu mulus ya. Namanya hubungan itu tidak selalu mulus. Tapi kalau misalnya kalian bertengkar pun, berbeda pendapat pun, ya pasti nanti akan menyatu lagi. Karena segitu dia membutuhkan kamu, segitu dia nyamannya sama kamu. Ya, ada energi tarik menarik antara kalian berdua. Bukan hanya dia ya, kamu ke dia juga seperti itu. Dia selalu mencari kamu, kamu pun akan mencari dia. Ada Wheel of Fortune, ya ini tipikal orangnya pekerja keras banget. Teman-teman mungkin kamu akan kenal sama dia ini melalui aplikasi, atau kamu dikenalin sama saudara kamu, dikenalin sama teman kamu, tapi ya di awalnya mungkin kalian akan menjalani hubungan LDR, ya karena faktor pekerjaan mungkin, atau bahkan ketika kalian nanti menikah, ya akan ada LDR di sini. Tapi jangan khawatir, dia setia sama kamu. Ya teman-teman ya, dia nggak setia kalau misalnya dia single sih. Kalau dia nggak setia kalau dia belum terlalu jatuh cinta sama seseorang. Dia masih merasa free gitu, hatinya itu masih free gitu ya. Ini tipikal orang yang kemana-mana sukanya cepet. Ya, ada Knight of Wands. Mungkin dia lebih suka pakai motor kalau beraktivitas, kalau kerja gitu ya, karena menurut dia cepet aja, murah gitu. Bukan berarti dia tidak bisa beli barang-barang yang mewah, karena aku lihat ada kekuatan finansial di sini, ada Ace of Pentacles ya, tapi dia memang kurang suka hal-hal yang berlebihan ya. Dia bekerja keras, menurut dia hasil kerja kerasnya dia ini bukan hanya untuk bersenang-senang. Menurut dia hasil kerja kerasnya dia ini, uangnya dia ini bukan hanya untuk membeli barang-barang yang mewah atau ke tempat-tempat yang mewah. Ya teman-teman, dia lebih suka ke kesederhanaan sih, orangnya cenderung sederhana. Ada Knight of Wands ya, aku lihat ya, jiwanya bebas. Ya, dia suka sekali berpetualang ke alam. Kalau dia lagi jenuh, dia mungkin nanti misalnya kalian punya hubungan cinta gitu ya, dia kurang suka teman-teman di tempat yang ramai gitu, dia kurang suka. Mungkin kalian akan ngedate gitu ya, akan berduaan ya lebih sering ke alam sih. Alam tuh banyak ya teman-teman ya. Nanti tinggal diambil yang cocoknya saja ya. Ini rambutnya cenderung bergelombang ya. Cenderung bergelombang, ya seperti itu. Kalau dia perempuan, teman-teman kamu yang menonton videoku, kamu laki-laki, sang calon partner hidupmu ini perempuan, nih orangnya suka sangat merawat rambutnya gitu, kelihatan indah gitu ya teman-teman. Suka sekali bergonta-ganti warna rambut, baik laki-laki maupun perempuan ya.
rambutnya bentuknya ada teksturnya nih kalau aku lihat ya, jadi nggak benar-benar lurus gitu. Oke, apalagi di sini ada very soon, dia akan datang secepatnya ya. Finance and career. Oke, aku rapiin dulu ya sebentar ya teman-teman ya. Di sini ada religious factor dan di sini ada reconciliation. Oke teman-teman, very soon. Aku lihat di sini karena orangnya nggak suka yang berbelit-belit, orangnya nggak suka yang berdrama-drama, orangnya nggak suka yang terlalu berlebihan. Jadi kalau misalnya nanti dia menyatakan cinta sama kamu misalnya, atau dia bilang aku mau serius nih gitu ya, mau nggak nikah sama aku misalnya gitu, dia nggak suka dikasih, misalnya nih, suka ada ya beberapa orang, aku mikir dulu ya, oh dia nggak suka. Kamu nanti suka sama dia bilang langsung saat itu juga, kalau nggak suka ya bilang. Jadi dia tidak suka diberi harapan palsu. Kamu suka bilang enggak ya udah. Kamu mau jalani bilang enggak ya udah. Termasuk dalam hal seandainya nanti dia bilang dia mau menikahi kamu misalnya, dia mau ada pernikahan lah di dalam hubungan kalian misalnya, putuskan secepatnya. Dia tidak suka hal-hal yang berbelit-belit gitu ya. Ada very soon ya, ini kayaknya kamu akan mengenal orang ini dalam waktu yang dekat ya. Namanya energi memang tidak bisa diprediksi, tidak bisa diangkakan gitu ya. Tapi kayaknya untuk beberapa dari kamu, apalagi kalau kamu sudah sangat siap menerima energi jodohmu ini, teman-teman, dia akan datang secepatnya, didatangkan semesta secepatnya. Karena di sini ada Wheel of Fortune ya, ini ada campur tangan dari semesta untuk dia ke kamu. Dia datang ke kamu gitu maksudnya ya, untuk penyatuan kalian ya. Kalau aku lihat dari finance and career ya, seperti tadi aku jelaskan, orang ini benar-benar uang gitu ya, yang ada di pikirannya tuh uang, kemampuan finansialnya dia, pokoknya dia harus mandiri. Itu prinsip hidupnya dia nggak mau menyusahkan orang lain gitu ya. Kalau kamu yang menonton videoku, kamu perempuan dan dia laki-laki nih, sang partner hidupmu ini, dia tipikal orang yang sangat bertanggung jawab sama keluarganya, sama pasangannya apalagi. Itulah prinsip hidupnya dia, pokoknya pasangannya dia, anak-anaknya dia, keluarganya dia harus bahagia. Cara membahagiakannya gimana ya? Selain dengan cinta, kesetiaan, komitmen, ya tentu saja dengan apa sih teman-teman? Dengan uang. Itulah yang memicu dia untuk bekerja sekuat tenaga, ya mencari uang gitu. Ada finance and career. Ini orang yang sangat fokus dengan pekerjaannya dia. Apapun jenis karirnya dia ya teman-teman ya. Karena aku lihat di sini ada beberapa dari kamu dia bekerja di suatu perusahaan, punya posisi dan jabatan yang cukup baik. Intinya secara keuangan sih mapan ya. Orangnya mandiri banget teman-teman ya. Ada religious factor. Ini ada banyak sekali perbedaan sebenarnya sama kamu, sama dia ya. Kamu sama dia. Mungkin di awalnya ada perbedaan agama dan kepercayaan, ada perbedaan perjalanan spiritual, masing-masing kan berbeda, masing-masing manusia gitu ya. Tapi apapun perbedaan itu, karena kita bicara jodoh, ini bisa disatukan. Ya, ada solusi di antara perbedaan-perbedaan itu. Cuman memang sih sebenarnya banyak perbedaan sih, terutama agama dan kepercayaan dan perjalanan spiritual. Mungkin ini di awal yang membuat kalian sempat nanti ya teman-teman, sempat ada batu rintangan di situ, ada halangan di situ, masalah kepercayaan ini. Tapi ya karena jodoh ya ujung-ujungnya sama-sama, karena memang ini jodoh sudah dibawa doa gitu ya teman-teman, misalnya seperti itu ya, ujung-ujungnya kalian akan bersama karena kita bicara jodoh partner hidup. Ada reconciliation teman-teman. Kalau kamu memang mengenal tentang past life ya, kehidupan masa lalu, mungkin kamu pernah punya hubungan sama partner hidupmu ini, dan mungkin ada perjanjian kalian untuk lahir bareng di sini dan untuk bersatu kembali mungkin. Tapi ya kamu sudah mengenal orang ini di kehidupan masa lalu kamu gitu ya. Mungkin ada perjanjian kalian berdua untuk lahir lagi di dunia ini dengan izin pencipta. Ada perjanjian kalian untuk bersatu lagi, saling mencintai lagi, mungkin seperti itu kalau kamu memang percaya soal hal itu. Cuman beberapa dari kamu memang aku merasa dikit ya, tidak banyak. Beberapa dari kamu ini, partner hidupmu ini adalah orang yang memang merasa kamu pernah di ghosting sama dia. Di sini ada Knight of Wands ya, orangnya suka ngeghosting nih ya, suka hilang tiba-tiba gitu ya, begitu muncul lagi merasa tidak bersalah kayak gitu ya. Beberapa dari kamu ini sudah kenal sama orang ini dari masa lalu. Mungkin kamu ini teman kecil kamu, ya intinya kamu sudah kenal lama, mungkin bahkan pernah pendekatan, merasa ada yang di ghosting, dia merasa kamu ghosting, atau vice versa, atau terbalik-balik ya teman-teman energinya. Atau mungkin kalian pernah punya hubungan cinta ya, kemudian semesta
merubah dia menjadi versi terbaiknya dia, mungkin ada keinginan dia untuk berubah juga jadi jauh lebih baik, mungkin dia kemudian ketemu sama kamu, oh kok tambah ganteng, kok tambah cantik, mungkin seperti itu. Mungkin ketika dia ketemu kamu lagi, kok ada debar-debar di jantungnya dia yang aneh nih gitu ya, jatuh cinta lagi dia sama kamu. Ya intinya beberapa dari kamu sedikit ya, partner hidupmu, jodohmu adalah orang yang sudah lama kamu kenal, bahkan pernah punya kisah cinta sama kamu ya teman-teman ya. Oke, di sini ada passion ya, ada passion, ada Knight of Wands. Ini orang yang penuh dengan gairah ya, orang yang penuh dengan semangat ya dalam hal mencintai seseorang. Dia penuh dengan gairah ya. Kamu ngerti maksud aku? Dia sangat tertarik dengan hal itu. Kamu ngerti maksud aku? Kamu sudah pada dewasa lah ya. Untuk meraih apa yang dia inginkan, dia juga penuh dengan semangat. Orangnya sangat ambisius ya teman-teman. Ada passion di sini. Masalah kerjaan, masalah uang, masalah cinta. Dalam hubungan cinta, di sini ada gairah, ya, ada semangat. Di sini ada courage, ya, dia punya keberanian. Ya, nanti ketika dia menyatakan cinta sama kamu, dia bakalan berani banget, dia bakalan jujur banget. Makanya dia nggak suka menunda-nunda. Kalau kamu suka ya kamu bilang suka ya. Kalau nggak suka katakan tidak suka. Gitu ya. Kalau kamu bisa diajak serius ya katakan kamu siap diajak serius. Kalau nggak ya katakan sejujurnya. Ada courage di sini. Ya teman-teman ya. Dalam meraih cita-citanya dia, goals hidupnya dia orang yang sangat optimis banget, percaya sama dirinya sendiri, gitu ya teman-teman. Oke, di sini ada cooperation and partnership bring great rewards. Oke teman-teman, hubungan cinta kamu sama dia akan sukses, bukan hanya usaha dia saja, tapi diperlukan usaha kamu juga. Ya, bahkan mungkin doa-doa dari orang-orang yang merestui kamu, dari orang tua, dari keluarga, bahkan mungkin dari teman. Kamu nggak tahu doa siapa yang akan didengarkan oleh pencipta, ya kan? Pokoknya berbuat baik aja sama setiap orang, terutama sama keluarga kamu. Karena apa? Hubungan kalian ini tidak akan sukses, persatuan kalian ini tidak akan sukses kalau tidak ada dukungan dari orang lain, ya. Juga kalau cuman dia doang yang berusaha, kamu pun harus berusaha, gitu ya. Ini menyangkut dua pihak ya. Kamu ke dia, dia ke kamu, harus ada kerjasama di dalam hubungan ini. Karena balik lagi banyak perbedaan ya teman-teman ya. Kalau misalnya tidak ada saling pengertian, pokoknya tidak mau menurunkan ego masing-masing, hubungan ini tidak akan berhasil. Kalau misalnya tidak ada restu dari orang tua juga kayaknya nggak akan berhasil. Ya, ini menyangkut dua pihak, bukan hanya satu pihak saja. Oke, Council of Light, Divine Orchestration Helpers in Subtle. Oke, teman-teman, ini penyatuan kalian berdua ini memang direstui sama semesta ya, dan ada bantuan dari para penjaga kalian masing-masing ya. Bukan hanya bantuan dari yang terlihat, maksudnya teman-teman kamu, mungkin keluarga kamu, mungkin bahkan kalian berdua gitu ya penyatuan ini. Tapi di sini ada andil dari semesta, dari para penjaga kalian berdua, kamu dan dia ya. Jadi intinya hubungan cinta kamu dilindungi sih teman-teman. Jadi hubungan cinta kalian, persatuan kalian, kamu dengan jodohmu ini dilindungi gitu. Jadi ya kamu, tapi sebagai manusia kamu punya free will. Kamu akan memperlakukan hubungan kamu dengan pasangan kamu akan seperti apa. Ya, seperti itu. Oke, inisial kamu atau inisial dia atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia. Pilihan kedua, hati warna kuning. Oke, sekalian aja. Ciri-ciri tambahannya dia partner hidupmu. Pilihan kedua, hati warna kuning. Ciri-ciri tambahannya partner hidupmu. Mereka yang memilih hati warna kuning. Oke, aku rapin dulu teman-teman. Oke, aku melihat di sini ada huruf S, U, A, C, Y, ada M, ada B, ada W, ada D, H, B lagi, ada X ya. Seperti tadi aku jelaskan sedikit dari kamu ini, partner hidupmu ini justru orang yang pernah punya hubungan cinta sama kamu ya, entah pendekatan atau kamu pacaran gitu, atau bahkan kamu pernah menikah sama orang ini ya. Untuk sedikit dari kamu saja. Tapi kalau namanya jodoh ya kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Semenolak-menolaknya kamu, kalau memang sudah kehendak semesta kamu bersatu dengan orang yang pernah punya hubungan cinta sama kamu bisa apa? Ya. Ada huruf K, ada S, ada K lagi. S, U, A, C, D, Y, H, F, W, M, X, K, S, B, dan K ya. Ada toxic relationship ya. Ini mungkin masing-masing dari kalian punya pengalaman hubungan cinta yang kurang nyaman di belakang sana. Hubungan yang toxic ya. Kamu atau dia. Atau kalian berdua ya. Jadi persatuan kalian berdua ini mampu menghealing trauma masing-masing, trauma dalam hal cinta terutama. Ada dewasa dan bijaksana, orangnya dewasa dan bijaksana ya, taat dengan agama dan kepercayaan yang dia peluk ya teman-teman. Ada spiritual dan supranatural, dia mampu dalam hal itu ya.
high class, mungkin ini pertemanannya dia high class, cuman dia orangnya cenderung orang yang cukup sederhana. Cuman lingkungannya saja yang high class ya teman-teman. Dia suka musik, dia bisa musik, atau memang ini cara dia mencari uang ya. Atau nih hobinya dia mungkin. Keras kepala, orangnya nih validasi ya. Orangnya keras kepala, sangat percaya diri, ambisius sekali gitu ya. Ada energi Pisces, ada energi menarik, ini validasi. Secara fisik dia menarik ya. Dikerubutin nih sama lawan jenis teman-teman. Rambutnya berwarna ya, validasi. Ini orang yang suka mewarnai rambutnya, baik laki-laki maupun perempuan, atau beberapa dari kamu ini ya partner hidupmu ini ya orang dari luar negeri mungkin ya. Rambutnya lurus, kulitnya gelap. Oke teman-teman, semoga cocok ya. Didoakan saja segala hal yang positifnya ya. Bye-bye.